Bisa. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat malam. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul bersama selama 2 hari ini. Dari pembukaan kita sudah dapat materi tentang teknis penulisan, kemudian dengan ide-ide dalam gagasan untuk bagaimana bisa menulis yang bagus. Kemudian kita sudah mendapatkan 2 tools untuk menulis, ada Mendeley, ada Note. Nah, selanjutnya kita akan kita dibimbing lagi oleh Pak Darul bagaimana dengan plagiarism itu sendiri, untuk menghindari plagiarism. Kemudian apa caranya, ada tools apa yang kita bisa pakai untuk bisa dibawa ambang batas di sebuah karya artikel kita dianggap sebagai plagiat. Untuk itu saya silakan Pak Badrul untuk melanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, wasyukurillah, malam ini kita kembali melanjutkan kegiatan kita dengan kondisi keterbatasan, harus menggunakan video conference yang tentu sangat dibatasi oleh jaringan, batasi oleh kuota dan lain-lain. Namun insya Allah dengan keterbatasan itu kita akan maksimalkan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini juga menjadi amal ibadah, menjadi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf. Kemarin malam saya lagi drop, dan tadi pagi hingga sore kerjaan lebih banyak tidur, sehingga tidak terlalu banyak mengikuti perkembangan kegiatan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah, insya Allah malam ini saya akan mencoba membawakan materi tentang avoiding plagiarism, bagaimana menghindari plagiarism di dalam membuat atau menulis sebuah karya tulis ilmiah. Syarat utama dari sebuah karya ilmiah itu adalah bebas plagiarism. Itu yang menjadi syarat pertama dari penulisan karya tulis ilmiah. Namun sebelumnya, sebelum terlalu jauh, saya ingin mereview kembali, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang di setiap kelas yang memasukkan judul. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa memasukkan judul-judul. Ada yang mengusulkan, Pak, bisakah saya berdua dengan teman saya? Jawaban saya semua bisa, tapi untuk sementara kita orang per orang dulu. Karya tulis ilmiah itu bisa saja dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Cuma tentu nanti kalau orientasinya adalah penilaian angka kredit, tentu penilaiannya berbeda, ada proporsi tersendiri. Kalau 2 orang biasanya itu 60, 40, dan seterusnya. Berikutnya, ada beberapa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya langsung mengkritisi, saya langsung mengoreksi judul artikel yang Bapak Ibu masukkan. Itu demi untuk kebaikan kita semua. Saya mohon maaf, saya bukan terlalu pintar, tapi saya hanya mencoba untuk mengoreksi sesuai dengan apa yang saya pahami tentang topik sebuah karya tulis ilmiah. Ada beberapa yang cukup bagus, dan ada beberapa yang biasa-biasa saja, tapi tidak apa-apa lah. Untuk sementara kita belajar tentang itu. Malam ini selain avoiding plagiarism, karena mungkin agak singkat itu, saya akan melanjutkan kalau ada waktu, bagaimana teknik menulis artikel konseptual artikel yang selama ini kita abaikan, padahal nilainya sama dengan artikel hasil penelitian. Jadi itu relatif singkat untuk dibuat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti meluangkan waktu sedikit demi sedikit, insya Allah dalam waktu 1 minggu, artikel konseptualnya bisa selesai. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan avoiding plagiarism. Saya tunggu dulu, saya cari.
Saya share. Ini materi sudah berulang-ulang kali saya bawakan. Dan Bapak Ibu, ada video yang kami share. Itu adalah hasil BIMTEK bersama dengan Pak Ahmad Ilhan dan beberapa teman yang lain beberapa minggu yang lalu. Bentar Pak ya, ada gangguan suara. Bentar. Kebetulan ruangan saya memang berdekatan dengan ruangan keluarga, jadi selain panas juga terdengar suara-suara keluarga yang lain. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Nah, apa sih plagiarisme itu? Plagiat itu adalah ya mengakui karya orang lain. Apakah karya itu berupa tulisan atau bukan tulisan? Kalau tentang hukumnya, ini pernah dibahas oleh Pak Ahmad Ilham, bicara tentang hukum plagiarisme. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar berita ada rektor, ada profesor doktor, ada yang dicabut gelarnya, ada bahkan dicabut pekerjaannya karena ketahuan ketika dia kuliah hasil karya tulisnya itu adalah berupa plagiasi. Bapak Ibu, di kalangan mahasiswa, namanya mahasiswa S2 S3 itu banyak sekali yang fobia terhadap plagiarisme. Entah mengapa, karena plagiarisme ini bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Begitu banyaknya frase, begitu banyaknya artikel, begitu banyaknya naskah yang masuk di Google, sehingga terkadang kita tidak sengaja tapi dianggap sebuah plagiat oleh sebuah aplikasi yang kebetulan yang saya pakai adalah Turnitin. Jadi Bapak Ibu, terkadang plagiasi itu merupakan mimpi buruk bagi seorang penulis. Nah, Bapak Ibu, ini software yang saya pakai adalah Turnitin. Ini merupakan software terbaik di dunia. Hampir seluruh perguruan tinggi ternama, Harvard, Boston dan lain-lain, termasuk UI, UNM, Unhas, semua menggunakan Turnitin ini. Begitu jelimetnya aplikasi ini sehingga mampu mendeteksi plagiasi yang kita lakukan. Namun demikian, tools ini sebenarnya sederhana sekali kalau kita ingin menghindar dari aplikasi ini karena dia menggunakan algoritma cukup singkat. Saya ulangi, algoritma yang digunakan aplikasi ini cukup sederhana sekali. Cuma satu kata, yaitu similarity, kesamaan. Kalau kita paham algoritmanya, maka sangat mudah untuk menghindari plagiasi itu. Ada beberapa cara untuk menghindari plagiasi. Ini, hindari copy paste. Hindari mengutip produk undang-undang karena bahasanya standar, susah untuk diubah. Hindari kalimat yang panjang. Catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Ya, kemarin disampaikan oleh, makanya kemarin dimulai dengan mendelai, kemudian tadi pagi oleh Ibu Dr. Astuti tentang EndNotes. Itu semua referensi manager yang dapat dipakai untuk mengumpulkan daftar pustaka sebanyak-banyaknya. Lakukan interpretasi, gunakan aplikasi daftar pustaka ya, referensi manager. Kemarin ada mendelai, dari pagi ada EndNotes, mungkin ada Citero dan lain-lain. Yang paling utama adalah gunakan parafrase. Orang bahasa pasti sangat kenal ini, kebetulan background saya bukan bahasa, tapi saya mau cukup bisa memahami parafrase itu adalah menulis ulang, memaknai ulang, atau menginterpretasi ulang sebuah tulisan, atau paragraf, dan lain-lain. Jadi dasar algoritma Turnitin cuma satu kata, yaitu similarity, kesamaan. Di dalam internet itu jutaan naskah, miliaran kalimat, sehingga sering kita terjebak di dalam plagiasi itu meskipun tidak disengaja. Nah, solusi utama ini paraphrase. Bapak Ibu, malam ini saya akan membahas ini tentang paraphrase. Saya langsung praktekkan. Saya tidak terbiasa dengan berteori. Sebelumnya saya akan perlihatkan naskah hasil. Mana bisa dilihat ini, Pak Ilham bisa dilihat, Pak Ahmad?
Saya share ulang. Bapak Ibu, ini ada sebuah naskah yang masuk. Sudah muncul. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah naskah yang masuk di jurnal kami, terpaksa kami tolak karena similarity index-nya, plagiarismenya 72%. Ini masuk dalam zona merah. Jadi di dalam Turnitin itu ada 3 zona utama, zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Ini sudah masuk zona merah, red zone. Masuk zona merah, ya tidak bisa diapa-apakan kecuali dikembalikan ke yang punya untuk diedit kembali. Jadi masih ada kesempatan kalau di kampus kami dulu di luar negeri itu diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengedit sampai 10 kali hingga presentase plagiarisme ini turun di bawah 25%. Karena itu menggunakan batas toleransi maksimal 25%, sehingga bisa masuk di zona hijau. Ini 70%, tinggi sekali. Kebanyakan orang ini bingung kalau dikasih ini 70% mau diapakan ini. Ada pengalaman Bapak Ibu, seorang mahasiswa UMI yang kebetulan saya ketemu di Warkop, kebingungan mencari bagaimana cara menurunkan plagiarismenya. Kemudian saya tanya, apa yang Anda lakukan? Dia bilang mengedit saya punya tesis, karena tidak bisa ujian kalau plagiasinya tinggi. Plagiasinya waktu itu 42%. Kemudian 1 bulan kemudian saya tanya, bagaimana tesisnya? Dia bilang, alhamdulillah sudah turun. Dari 42% turun ke 41%. Artinya, dalam sebulan dia hanya mampu menurunkan 1%. Padahal ada trik yang bisa digunakan untuk menurunkan ini. Kemudian mahasiswa itu saya mentori, alhamdulillah dalam waktu beberapa jam turun dari 42% ke 12%. Alhamdulillah dia bisa maju untuk ujian tesis. Jadi Bapak Ibu, caranya adalah Bapak Ibu, kalau nanti mendapatkan hasil pengujian seperti ini, nanti seperlihatkan aplikasinya, yang menjadi tumpuan utama adalah yang warna merah ini. Ini. Yang nomor 1 ini. Jadi semua warna ini ada kegunaannya. Warna 1 ini 32%, artinya dari tulis ini itu 32% plagiasi dari angka 1 ini, yang berwarna merah ini. Kemudian angka 2 warnanya apa ini? Warna ungu muda, 19%. Nah Bapak Ibu, secara matematika sederhana, kalau ini kita mampu turunkan, otomatis yang di atas 1% ini, biasanya yang 1% ke bawah itu diabaikan. Biasanya yang di atas 1% itu kita jadikan fokus untuk mengedit, dalam melakukan editing. Jadi kita edit mulai dari yang tinggi hingga ke yang di atasnya 1. Biasanya 1% ini diabaikan saja, karena itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu nanti kalau mendapatkan hasil uji plagiarismenya dengan angka-angka dan warna-warna seperti ini, usahakan cari yang berwarna ini. Saya tidak bisa menunjukkan ke atas karena ini ada identitas penulis, kami harus sembunyikan. Cukup kami sampaikan seperti ini, nanti saya praktekkan. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba praktekkan. Bagaimana, ini saya munculkan yang kosong dulu, ini kosong. Ya. Bagaimana melakukan editing? Misalnya Bapak Ibu, saya melakukan copy paste. Ya. Misalnya saya copy paste dari internet, kemudian saya lakukan parafrase, saya melakukan tulis ulang. Contoh, saya copy dulu ini yang saya buat dulu tulisan dari internet. Saya matikan dulu Pak. Cari naskah, kebetulan yang background saya adalah pendidikan atau belajar, maka saya mau coba mengambil contoh dari teori-teori belajar.
Cari naskah dulu. Hanya saya copy ini. Ini saya ambil dari internet. Saya buat dulu tulisan Pak yang saya buat beberapa tulisan yang 100%, katakanlah 100% mendekati plagiarism. Cukup 2 paragraf saja, Bapak Ibu. Diperlihatkan. Ini adalah ini asli saya copy dari internet. Saya simpan dulu. Coba kasih file. Kemudian ini saya akan uji dengan Turnitin. Masuk di Turnitin. Masih bisa lihat ini, Pak? Tidak nampak, Pak. Tidak, oke. Saya share kembali. Ternyata dia harus di-share berkali-kali. Saya munculkan aplikasi Turnitin. Bisa, Pak? Oke, nampak. Oke. Ini aplikasi kebetulan yang ada lembaga yang memberikan ke saya, sehingga saya bisa pakai. Ini jaringan lambat sekali. Lambatnya. Oke, ini aplikasi saya. Coba masuk di sini. Saya submit. Ini biasanya mengambil waktu kurang lebih 5-10 menit untuk mengecek satu file, tergantung dari banyaknya halaman. Ini belum muncul hasilnya. Bapak Ibu, lihat ini adalah naskah yang pernah saya cek, mulai dari zona hijau sampai zona merah. Biasanya agak lama untuk mau sabar Bapak Ibu. Belum juga selesai. Ya, belum nampak hasilnya.
Pak Badarullah, Iya, iya, iya. apakah kalau kita sambil menunggu ini, apakah bisa dijawab pertanyaan teman-teman sambil menunggu? Boleh, boleh, silakan. Pertanyaan saja. Ada pertanyaan teman ini. Ini mungkin bukan pertanyaan. Persoalan waktu saja yang penjadwalan yang harusnya di malam submission yang mau dibahas, tapi kita masuk ke Turnitin. Itu fleksibel saja. Kemudian ada yang ditanyakan ini berapa persen toleransi similarity index yang diterima oleh jurnal Simatoko. Saya jawab yang pertama, Pak. Oke. Kenapa ada, saya tadi tidak mau lupa informasikan, kenapa ada perubahan jadwal? Karena submission itu nanti kita bisa setelah materi yang diberikan oleh Pak Mustamin. Pak Mustamin, ya. Iya. Tentang template, ya, supaya berurut, Pak. Iya. Saya mohon maaf. Oke, ternyata yang sudah. Terus untuk Simatokong, Pak, kami standar yang ada di sini, yang ada di Turnitin ini, bahwa yang kami toleransi itu adalah sampai batas hijau. Ini 24%. 25%. Di bawah 25%, jadi 25% itu masuk di zona kuning sebenarnya. Tapi kalau pas-pas 25% ya masihlah kita terima. Ini tadi yang saya punya Bapak Ibu coba lihat, ini 86%. Masuk zona merah. Oke, sebelumnya itu kita lanjut lagi, Pak. Pertanyaan berikutnya. Iya. Oke. Adakah standar presentasi plagisme yang karena biasanya masing-masing perguruan tinggi mempunyai standar yang berbeda? Maaf, waktu kuliah di bioteknologi UI kami mengupayakan sampai di bawah 15%. Bahkan untuk jurnal-jurnal yang akan diikutkan ke conference ditekan sampai 10%. Iya, betul. Ya. Betul, masing-masing lembaga punya, Pak, yang begitu. Bahkan kalau saya di kampus di mahasiswa saya itu di bawah 10% malah. Itu untuk semua tugas-tugas mata kuliahnya, apakah mata kuliah metodologi penelitian atau karya ilmiah, itu semua harus di bawah 10%. Jadi tergantung aturan lembaga. Nah, untuk sementara kami di Jurnal Simatokong masih berdasarkan pada toleransi yang diberikan oleh Turnitin. Okay. Begitu, Pak. Pak Badarullah belum menjelaskan tentang yang terkena plagiat di sini. Ada kan yang unsur kesengajaan, ada yang tidak sengaja. Ada juga yang sebetulnya murni narasinya, tapi terbaca dia sebagai plagiat karena sudah pernah dikutip oleh orang lain. Mungkin itu yang perlu dijelaskan sama teman-teman sehingga ambang batas plagiarisme ini di bawah 24% yang kita berikan. Mungkin perlu dijelaskan, Pak. Oke, baik, Pak. Begini, Bapak Ibu, ada namanya plagiarisme yang tidak disengaja. Coba, kenapa? Karena sudah banyak repository yang berada di internet. Sudah banyak naskah yang masuk di internet, sehingga kita punya bahasa yang mirip-mirip dengan bahasanya orang itu dianggap plagiasi. Yang persis sama. Kalau Turnitin itu kalau tidak salah dia berurutan 3 kata itu sudah dianggap plagiasi. Itu tidak disengaja. Ada juga yang tidak disengaja karena faktor kecerobohan operator. Operator lupa ketika ingin memproses, mencek naskahnya orang, dia lupa mengubah dari karena begini, ada namanya auto plagiarism, auto repository begitu namanya. Jadi dia lupa cek centang itu, dia lupa buka, akhirnya naskah kita yang pertama menjadi yang kedua menjadi plagiasi dari naskah kita yang pertama gitu. Setelah kita mengecek kedua kalinya, dibaca plagiasi dari cek pertama. Itu adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh operator. Yang berikutnya memang karena disengaja, seperti tadi yang saya lakukan itu misalnya sengaja saya mengcopy paste, tapi itu saya lakukan untuk sebagai contoh saja untuk mengecek tingkat plagiarismenya. Barangkali begitu, Pak Ahmad. Halo. Halo. Halo, Pak Ahmad. Halo, Pak Badar.
Kenapa? Ada lagi satu pertanyaan dari teman sebelum kita lanjut. Adakah tips untuk mudah dalam membuat parafrase? Oke, banyak tips Pak. Ada menggunakan URL, ada menggunakan di internet ada. Untuk bahasa Inggris ada, untuk bahasa Indonesia ada. Tapi yang paling yakin sebenarnya kalau kita bikin sendiri Pak. Karena yang dibuat di internet dan yang dibuat di beberapa website itu pernah saya coba tapi tidak terlalu yakin saya karena masih tinggi, masih berulang-ulang dilakukan. Tapi alangkah bagusnya kalau kita lakukan sendiri yang mengeditnya. Itu. Kalau mau cara yang baik dan benar. Tapi kalau mau cara yang tidak baik dan tidak benar gampang sekali. Tadi pahami si algoritmanya, yaitu kesamaan, maka semua kata yang ada di dalam tulisan itu gampang sekali Pak. Kita tambah satu huruf atau kurangi satu huruf pasti tidak plagiasi. Tapi apa kalimatnya? Itu cara paling salah itu. Tapi kalau untuk kepentingan cek saja ya silakan saja. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Dan saya tidak lepas dari dosa saya. Oke, silakan lanjut Pak. Mungkin sudah terdownload dengan baik. Oke, ini sudah. Contohnya tadi ini yang saya lakukan tadi Bapak Ibu. Ini yang saya coba ini 84%. Ini 86%. Ini. Jadi yang tertinggi ini 61%, kemudian ini 25%. Nah ini menjadi patokan kita di dalam membuat mengedit. Jadi kebetulan yang merah ini ada di paragraf kedua ini. Jadi paragraf ini yang kedua ini kita obok supaya tidak persis sama dengan sini. Contoh, tadi di sini misalnya ini. Nah ini kalimat inilah yang kita bikin parafrasenya. Bagaimana caranya ya? Tentu kita punya strategi masing-masing. Kalau saya biasanya kalimat per kalimat, ataukah mencari kalimat inti dari sebuah paragraf. Nah ini kelihatannya paragrafnya agak susah untuk dimaknai kalimat utamanya karena paragrafnya agak panjang ini. Jadi misalnya ini. Tidak nampak Pak, tidak nampak. Tidak nampak. Tidak nampak. Oke, saya ulangi lagi. Mana sudah nampak? Sudah nampak Pak. Kali ini ya. Jadi, saya biasanya begini. Biasanya ini yang saya biasa lakukan. Misalnya kalimat ini saya butuhkan. Kalau saya tidak butuhkan, saya buang. Tapi kalau saya butuhkan, maka kalimat ini saya ubah semaksimal mungkin supaya berbeda ini. Misalnya cari padanan kata dari konteks. Apa padanan kata dari konteks? Atau saya ubah kembali ini. Saya buat misalnya begini. Saya begini, misalnya saya ubah begini. Misalnya saya ubah menjadi di dalam dunia pendidikan, segala kegiatan manusia terjadi di dalam suasana pembelajaran. Atau suasana pembelajaran terjadi di setiap kegiatan manusia. Bisa juga. Kegiatan pembelajaran terjadi di dalam hampir semua sendi kehidupan manusia. Saya ubah menjadi itu. Kemudian kalimat keduanya mungkin, jadi saya tandai ini, biasanya, jadi itu cara Bapak Ibu terserah, intinya adalah, saya ulangi, apapun cara yang Bapak Ibu lakukan, intinya adalah mengubah kalimat itu. Tidak persis sama. Nah ingat Bapak Ibu, turniting itu biasanya melihat 3 kata berurutan itu sudah dianggap plagiasi. Nah kita lihat apakah mana kalimat ini sama dengan ini. Kalau mirip, nah kita lihat lagi adakah kalimat yang berurutan 3 di sini persis sama di sini. Nah, itu. Ini yang sering saya lakukan. Kemudian misalnya saya mau penggal lagi dengan paragraf ini. Ya, saya katakan begini. Kegiatan belajar oleh para ahli
diuraikan atau dijelaskan dalam pandangan yang berbeda. Wah, tergantung dalam bentuk atau dalam wadah apa pembelajaran itu berlangsung, dilaksanakan. Misalnya saya buatkan seperti itu. Kita lihat lagi apakah kalimat ini ya punya makna yang sama dengan ini. Saya pikir makna kalimat ini terlalu jauh beda dengan ini. Kemudian adakah kata di sini 3 berurutan yang persis juga 3 berurutan sama di sini. Itu kuncinya. Itu cara yang paling baik dan benar. Dan ini otomatis nanti Pak kalau dibuang ini yang kuning-kuning, kemudian dirangkai kembali, ya insya Allah akan menurunkan secara drastis dari persentase plagiasi itu. Hanya ini. Ya. Bagaimana Pak? Menurut ya ini ya kalimat ini saya ubah juga. Saya bisa perpanjang dari kalimat itu, saya tambahi dengan yang jelas makna kalimat itu tidak jauh beda dengan ini. Dan insya Allah tidak ada kata di sini yang berurutan sama dengan di sini. 3 kata begitu maksud saya. Ini yang disebut dengan parafrase. Cara utama, cara terbaik di dalam menghindari plagiarisme. Jadi Bapak Ibu tadi kalau ini Bapak Ibu kutip dari internet, nah nanti kan ujung-ujungnya nanti kita kasih pendapat di mana diambil, seperti yang dikatakan tadi malam Pak Jayadi. Setelah mengubahnya itu kita kasih citasinya atau sumbernya. Ini cara yang paling singkat saya bisa sampaikan dan cara terbaik di dalam menghindari plagiasi itu. Cara-cara yang lain bisa menggunakan URL. Nanti saya share di grup itu ada saya share. Nanti saya di grup saya share URL untuk menggunakan aplikasi internet untuk membantu para prase baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ada juga cara yang biasa dilakukan menurut beberapa teman di luar negeri itu adalah menerjemahkan berkali-kali. Tapi itu agak susah, kalau bagi saya agak susah itu karena struktur kalimatnya biasanya kacau. Itu saya lebih memilih yang cara ini. Tapi ada juga orang cara menggunakannya dengan menerjemahkan berulang-ulang. Contoh, dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Korea misalnya. Di bahasa Spanyol, bahasa Jerman. Kemudian kembali ke bahasa Inggris, kembali ke bahasa Indonesia. Itu biasanya agak memusingkan diri sendiri juga. Biasanya kalau kita lihat hasil terjemahannya biasanya kacau. Tapi cara paling cepat, cara paling baik adalah membuat parafrase. Barangkali untuk sementara Pak Ahmad ada yang bertanya, silakan. Sebelumnya Pak, kan ini baru kita sudah tampilkan perubahannya. Kita belum tampilkan penurunan persentase plagiarisme setelah dirubah. Oke, sebentar cuma masalahnya ini agak mengambil waktu nih kalau mau diedit terus. Kalau begitu kita jawab dulu pertanyaan dari teman. Ya. Pertama dari Pak Alam sebelumnya sudah terjawab, tapi mungkin ada penjelasan tambahan. Apabila merubah pengetikan jenis huruf secara keseluruhan, apakah masih bisa dikatakan plagiarisme?
Kalau hanya mengubah jenis hurufnya tanpa mengubah kata-kata, mengubah apa di dalam, tanpa melakukan parafrase, hanya mengubah huruf saja, tetap plagiasi, Pak. Oke. Karena Turnitin tidak melihat jenis huruf, dia melihat kesamaan kata. Oke, yang kedua, Pak. Bagaimana caranya untuk mencari tahu bahwa kalimat atau paragraf itu yang sudah dirubah kalimatnya mempunyai pengertian dan substansi yang sama? Nah, itu kan tergantung dari disiplin ilmu kita masing-masing. Basic science saya adalah pendidikan. Ya. Banyak bicara tentang teori belajar. Jadi narasi-narasi tentang pembelajaran itu paling tidak sudah mendarah daging di dalam diri saya, di dalam benak saya, sehingga saya bisa mengatakan bahwa konten kalimat tentang belajar ini memiliki kesamaan makna, meskipun berbeda kalimat. Artinya ketika kita menulis dan dalam bidang disiplin ilmu kita, begitu kita mengutip kalimat orang dan merubahnya, otomatis kita bisa membuat frasa yang dengan aslinya yang dari sumber awalnya. Betul, betul. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi sebelum lanjut karena mengeditnya cukup lama ini. Kalau ini mau ditunggu ini Pak, besok baru selesai ini. Kalau mau dituntut satu persatu, kalau hanya untuk kepentingan saya kan bisa saja saya acak-acak. Oke, paling tidak Pak, dengan perubahan berapa paragraf ini sudah bisa membuktikan ada penurunan plagiarismenya. Oke. Sebagian saja yang diedit. Saya mencoba mengubah ini. Ya. Ini sebuah kalimat yang jelek sekali. Kenapa kalimat ini jelek sekali? Kalimat ini satu kalimat, ini panjang sekali. Jadi usahakan jangan membuat kalimat seperti itu. Jadi saya bisa mengubah ini, misalnya merupakan suatu proses. Jadi saya bisa mengatakan begini, belajar adalah sebuah proses yang dilakukan secara sadar, tertutupi oleh gambar ini. Di dalam diri individu, di dalam diri manusia, sehingga terjadi perubahan. Perubahan tersebut, ini agak panjang, kalimatnya agak panjang sekali, saya bisa potong-potong menjadi beberapa kalimat. Perubahan tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu bersama ini. Misalnya perubahan pengetahuan dari sebelumnya mengetahui sesuatu menjadi mengetahui. Dari sebelumnya berperilaku tidak baik sehingga bisa berperilaku baik. Dari sebelumnya tidak terampil atau cekatan menjadi cekatan. Kegiatan belajar dapat dilakukan atau terjadi baik di dalam sekolah, di dalam keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Dari hasil belajar, manusia bisa memperoleh informasi yang berguna bagi dirinya dan orang lain.
Saya cut ini. Oke. Jadi tadi saya kasih ubah filenya. Tutup. Saya matikan dulu Pak ya. Iya. Masuk lagi di Turnitin nanti. Lihat, oke. Dari Turnitin, oke di sini. Betulkah terjadi proses? Mana di Turnitin, oke. Pak, Turnitin, Pak Ahmad. Oke, kelihatan. Oke, Izin, saya sampai tulang. Oke, sambil masih lanjut. Ya, bentar dulu, sabar. Tadi ada coba 33 ya ini. Oke Pak, sambil menunggu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan Pak. Oke, ada lagi pertanyaan ini, ada yang terlewat. Silakan. Oke, saya buka dulu, saya baca. Sambil menunggu hasilnya ini. Ya, ada berapa pertanyaan ini Pak? Silakan. Panjang. Pertama dari Pak Abdullah Nasir, ini terlewat ini Pak, minta dijelaskan persentase dikatakan plagiat. Halo Pak. Ya. Pertanyaan pertama sebenarnya sudah terjawab tadi karena beliau terlewat. Bentar saya perlihatkan kembali Pak. Plagiat. Nanti saya perlihatkan kembali. Oke, kalau begitu yang kedua. Ini minimal jumlah halaman itu nanti kita bicara di template Ibu Eli ya. Ya. Ya, gitu di template nanti materinya besok. Kemudian apakah tidak ada masalah suatu karya tulis ilmiah referensinya hanya berasal dari internet dan tidak berasal dari buku-buku? Nggak ada masalah. Terjawab. Nggak ada masalah Pak. Yang penting referensinya adalah jurnal ilmiah bukan blog. Oke, sudah terjawab dengan Pak Jayadi juga kemarin sebetulnya. Ya, Oke. Ada persentasenya kemarin Pak Jayadi minimal 80%. Iya. Kemudian Pak Kadir, apakah di dalam mengubah kalimat itu menjadi kalimat lain tapi maknanya sama dan kalimat itu adalah kutipan, apakah perlu mencantumkan kutipan di dalam kalimat yang telah kita buat? Sudah. Persis, betul. Iya. Harus. Kalau tidak tetap plagiasi Pak. Harus tetap mencantumkan. Cuma Iya. tadi saya tidak tulis cantumkan, itu hanya sebuah contoh. Iya. Tadi saya katakan bahwa tetap menggunakan mencantumkan citasinya seperti yang diberikan tadi malam Pak Jayadi. Oke. Terjawab. Ini pertanyaan dari Bu Titi. Dengan melakukan parafrase, jika secara substansi sebenarnya masih sama, apakah tidak dianggap plagiat? Maksudnya substansi apa? Ya justru yang dikehendaki perubahan kalimat tapi substansinya sama. Iya. Dengan catatan. Seperti tadi dengan catatan tetap citasinya dicantumkan. Oke, lanjut. Tapi ini Pak, Sudah muncul? ini muncul. Oke, lanjut. Jadi, Silakan. ya, dari 86%, saya tunjukkan saya di sini Pak. Iya. Dari 86% turun menjadi 45%. Hanya dalam berapa menit, bukan satu bulan. Ya, itu juga karena tidak terlalu banyak paragraf yang diubah. Iya. Tuh. Saya tidak perlu tampilkan. Tadi ada pertanyaan tentang persentase plagiarisme. Iya. Seperti apa bentuknya? Ini Pak, seperti bentuk inilah bentuknya persentase plagiarisme. Saya masukkan kembali. Ini, seperti ini bentuk persentase plagiarisme hasil cek Turnitin. Bisa kelihatan Pak ya? Kelihatan, Pak. Ya, ini yang disebut dengan
Jadi 72% persentasenya. Ini yang menjadi pokok persoalan kita. Untuk mengubahnya ini kita lihat angka-angka ini urutan 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan persentase tertinggi. Jadi untuk menurunkan ini secara matematika sederhana, lihat mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ini. Yang untuk sementara biasanya 1% ke bawah itu diabaikan. Barangkali itu Pak Ahmad. Ya, siap. Lanjut. Dan masih ada lagi nih Pak. Jika paraphrasing dalam penulisan kutipan itu kita mengubah kata-kata dari tulisan yang kita kutip, apabila sama persis tapi kita sisipkan body note-nya, apakah masuk kategori plagiat? Meskipun kita sudah tuliskan body note-nya, tetap harus diparafrase. Ada beberapa cara Pak. Jadi kalau kutipan langsung itu makanya di dalam sistem EndNote, di dalam sistem EndNote operatornya itu kalau operatornya tahu, dia bisa mengabaikan yang begituan, dianggap bukan plagiarisme. Dengan catatan membuat kutipan langsung sesuai dengan aturan. Ya. Kalau tadi mengubah parafrase, melakukan parafrase kemudian mencantumkan kembali citasinya, nah itu bukan plagiarisme. Saya ulangi, saya lupa di bagian mana di situ saya sudah ubah semua setting semua bahwa Turnitin tidak menganggap plagiarisme jika itu dikutip langsung, bibliografinya ada, citasinya ada. Oke. Nah, ini pertanyaan dari senior Pak Nur Alam Tahir tentang aplikasi yang Bapak gunakan. Bagaimana bisa mendownloadnya, Pak? Apa coba? Aplikasinya, apakah bisa di-download dan ada tutorialnya? Oke, baik. Dari awal sebenarnya saya tidak mau mengungkap ini karena nanti saya dianggap bisnis. Tapi Pak Haji, akun Turnitin jadi bukan aplikasinya sudah ada di internet. Tinggal kita membeli akun sebenarnya. Saya punya akun, mudah-mudahan orangnya ada. Bos saya ada di sini. Bos saya tidak ada ikut pelatihan, tapi saya lihat apakah ada atau tidak. Lihat orangnya, belum lihat orangnya. Saya dibelikan oleh lembaga saya. Saya pakai akun, jadi Turnitin itu punya bertingkat, dia punya akun. Ada akun administrator, ada akun instruktur, dan ada akun student. Akun administrator itu agak susah untuk dibeli karena harganya lumayan, $15.000. Kemudian akun instruktur seperti yang saya pakai, saya tidak bisa beli sendiri, yang dibelikan itu dalam lembaga saya, sehingga saya bisa enroll beberapa student. Nah, akun student itu untuk penggunaan pribadi cukup Pak. Karena akun student itu agak murah, harganya cuma $250.000 untuk satu akun, itu bisa dipakai sampai kapanpun. Dengan catatan, di awal biasanya cepat, tapi untuk penggunaan ketiga kalinya, kita harus bersabar satu naskah dalam waktu 24 jam. Itu sudah diatur oleh, bukan saya yang atur. Jadi mudah-mudahan informasi saya ini bisa menjawab pertanyaan Kakanda Pak Haji Nur Alam. Terima kasih Pak Ilham. Artinya tidak bisa di-share untuk 50 orang di sini Pak? Ya, bisa saja Pak. Kalau yang jelaskan bukan saya yang punya Pak. Lembaga yang punya Pak Ilham. Ya kalau mau silakan Bapak Ibu. Jadi nanti dianggap saya bisnis. Saya tidak dari awal saya tidak mencoba menyebut. Kebetulan Pak Haji Nur yang bertanya, jadi saya ungkap saja. Kalau yang mau silakan japri saya. Nanti yang jelas siapkan uang $250.000. Nanti saya kasih tutorialnya. Bagaimana cara menggunakannya juga ada. Jadi ada semua. Kenapa begitu? Karena kita juga memang ini Turnitin ini memang akun bisnis sebenarnya. Kebetulan saya juga difasilitasi oleh lembaga, jadi ya saya tidak bisa gunakan pribadi. Mudah-mudahan bos saya ada. Kebetulan bos saya juga ikut di sini. Oh, ada, kemarin malam ada. Ada enggak ya? Ada. Ini ada. Orangnya ada. Mudah-mudahan dia dengar. Kalau saya katakan bisa share ke teman-teman, nanti saya ditegur. Nanti saya dimintai pertanggungjawaban. Ini ada, kebetulan ini ada orangnya ini ikut ini. Atau minta bicara langsung dengan bos saya. Halo Ibu Nur, bisa bicara? Ibu Nur, kandidat doktor IoT kita. Beliau ini adalah kandidat doktor di bidang Internet of Things.
dan dia memfasilitasi saya untuk pengadaan akun ini. Halo Ibu Nur. Bu Nur Hayati. Halo. Mudah dengar kalimat saya. Waduh, orangnya lagi malas bicara juga. Tidak apa-apa lah. Kalau ada yang mau silakan hubungi saya, japri saya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minta maaf. Ini bukan bisnis. Saya tidak menjadikan ini bisnis dalam kegiatan ini. Mengapa dari awal saya tutupi? Cuma karena pertanyaannya Pak Haji Nur, Kanda Haji Nur Alam. Boleh buat saya ungkap. Tapi semuanya bisnis ini halal. Silakan Pak Ahmad. Oke, ada pertanyaan lanjutan Pak. Artikel yang dibuat, apakah harus ada pengumpulan data berupa penelitian ilmiah kuantitatif atau kajian pustaka? Ini berulang sebelumnya pertanyaan, silakan. Ini kan dari pertama sudah jelaskan, cuma sayang kan videonya belum tayang di bioskop karena ada kendala teknisnya dari operator. Mungkin nanti tayangnya di bioskop setelah Lebaran. Bu, Ibu atau Bapak bertanya itu Pak Ahmad? Ibu Dian berarti. Ibu Dian. Artikel ilmiah itu ada dua, ada namanya conceptual article, ada riset article. Conceptual article itu cukup kajian pustaka saja, library riset. Sedangkan yang penelitian itu mutlak ada metode dan ada pengumpulan data dan ada analisis data. Itu saja. Sebentar, kalau ada waktu saya akan, tadi saya janji, kalau memang masih kuat mampu duduk bertahan mendengarkan saya bicara, kita akan lanjut bagaimana menulis. Karena ini yang terlepas dari random acara kita. Teknik menulis artikel konseptual. Kalau setelah melakukan para perasanya. Halo. Pak Kadir. Tolong dimatikan dulu Pak. Ya. Tolong dimatikan dulu Pak. Ya, oke. Oke. Oh, ternyata Pak Kadir mau bertanya ini. Nah, tapi sudah tulis, oke saya bacakan. Bagaimana kalau kalimat yang kita buat berdasarkan hasil observasi atau penelitian, tapi kalimat itu juga sama maknanya dengan salah satu rujukan referensi, apakah disebut plagiat? Plagiasi, sorry, saya ulangi. Itu yang dimaksud dengan plagiasi yang tidak disengaja. Apa boleh buat? Itu disebut kecelakaan kita karena sudah banyak kalimat-kalimat di internet sehingga terkadang kita membuat kalimat internet menganggapnya sama dengan punyanya orang lain padahal itu kita punya. Itu yang disebut dengan plagiasi yang tidak disengaja. Oleh karena itu penting sekali untuk memiliki sebenarnya akun ini. Mohon maaf ini bukan bisnis supaya kita sendiri mencek sebelum kita lempar ke jurnal. Karena pengalaman Bapak Ibu, banyak sekali orang mensubmit jurnalnya, setelah diperiksa dikembalikan karena plagiarismenya tinggi. Oke. Ya, ini Ibu Tuti, Ibu Dokter Tuti, ada jawabannya sebetulnya, tapi lebih bagus kalau tampil sendiri. Silakan Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ya, silakan jawab langsung. Ya, tadi cuma membantu Pak soal kutipan langsung ya, biar Pak Badullah minum dulu ya, silakan. Jadi, jadi soal kutipan langsung itu ya sangat dibolehkan di dalam body naskah, dalam body teks itu, cuman diharapkan jumlahnya jangan banyak. Jangan banyak, jadi sedikit-sedikit aja dan jangan kalimat panjang yang dikutip, jangan mengutip yang panjang, yang pendek-pendek saja, artinya dicampur dengan kalimat Anda sendiri dan kombinasi dengan kalimat asli dari penulis. Nah, mengapa itu dilarang? Karena itu akan menunjukkan bahwa Anda sebagai penulis itu malas sebenarnya. Anda ceritanya hanya mau menciplak aja, sementara sebenarnya ini kan ini kita bermain di kancah ilmiah yang akademisi, di mana kita akan banyak berinterpretasi, kita banyak melakukan riset, kita banyak melakukan analisis, sehingga di situ akan kelihatan proses pikir kita, baik melalui parafrase ataupun interpretasi yang dilakukan itu. Kemudian saya kira Pak Jayadi dan saya tadi juga sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mengutip langsung itu, kutipan langsung ada harus mencantumkan halaman.
di mana kalimat asli dari tulis itu tercantum. Jadi ada di halaman mana. Tadi sudah ada di bagian edit itu bagaimana menyisipkan halamannya. Begitu. Ya, begitu saja Pak Ilham, thank you. Makasih Bu Tuti. Nah, ini sebelumnya pertanyaannya sudah terjawab, tapi tidak apa-apa saya baca ulang dari Bu Eli. Kalau setelah melakukan parafrase dan harus mencantumkan sitasinya, apakah itu juga bukan plagiarisme? Kan banyak kalimat yang sama. Sebelumnya Pak Badarullah sudah jawab, tapi silakan Pak Badar. Ya kalau parafrasenya sudah bagus, saya ulangi, Turnitin bukan saya katakan jahat, cuma sedikit agak ekstrim, 3 kata berurut sudah dianggap plagiasi. Makanya dilakukan parafrase sebaik mungkin, kemudian sitasinya dicantumkan. Saya tambahkan penjelasannya dari Pak Dr. Tuti. Terima kasih banyak tambahannya, Bu. Ibu Doktor. Dr. Tuti. Saya mohon maaf Bapak Ibu, sambil saya berbicara, kenapa saya pilih malam untuk bicara? Karena saya suka merokok dan minum kopi. Saya mohon maaf. Ini Bapak Ibu kalau lihat, kalau operatornya kurang jeli, dia centang semua no di sini, maka celakalah kita. No repository, dia centang misalnya dia centang dia munculkan standard of paper, maka celakalah kita. Checking pertama kita menjadi plagiasi untuk checking keduanya, checker keduanya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu melakukan cek plagiasi begini, tanya baik-baik operatornya. Apakah di ini namanya update paper assignment-nya. Di assignment-nya itu apakah di close option-nya itu sudah dicetak baik-baik tentang tadi bahwa dibolehkan kutipan langsung, ini dibolehkan kutipan langsung, kemudian no repository. Kalau bukan no repository, maka otomatis naskah pertama kita diplagiasi oleh naskah kedua kita. Terima kasih. Bisa jelaskan itu Pak maksudnya Pak? Beliau begini. Ya, diplagiasi oleh naskah pertama kita. Ya, kalau begini. Kalau dia tadi tidak munculkan no repository, artinya naskah kita tersimpan di database-nya Turnitin. Iya. Dan ketika kita buat kemudian diambil dari yang sebelumnya. Kita jangankan kita mau kasih turun Pak, justru bertambah persentasenya. Jadi makanya ditanya baik-baik. Saya kasih tahu mahasiswa saya, Anda boleh cek di mana-mana, tapi tanya baik-baik operatornya. Jangan hanya lihat nama saja, jangan hanya lihat naskah saja. Oke Pak. Kalau cara jeleknya itu tadi saya katakan cara jeleknya gampang sekali. Cukup menambah atau mengurangi setiap kata yang ada, 100% bebas plagiarisme. Iya. Itu yang biasa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengelabui operatornya dan dosennya. Tapi saya tidak mudah, alhamdulillah saya juga dosen, membantu di beberapa universitas, saya tidak mudah dikelabui oleh itu, karena saya lihat baik-baik, baca baik-baik naskahnya. Oke, Turnitin ini kan katakanlah mahal Pak. Tidak semua orang bisa beli. Saya sebagai penulis tidak harus beli. Jadi cukup saya kasih Pak Badarullah untuk dicek apakah berapa persen tingkat plagiarisme, kemudian Bapak kembalikan ke saya, kan bisa begitu Pak? Bisa. Nah. Tapi dikenakan tarif Pak, karena saya bukan punya. Ini orangnya ada di sini, di Gunung Hayati. Artinya gini Pak, begitu teman-teman mau menulis ke si Pak Tokong, kan tidak punya. Kalau menulis ke si Pak Tokong, otomatis kami cek sendiri Pak. Tapi kami tidak kasih hasil ceknya. Kami hanya mengatakan naskah Bapak terindikasi sekian puluh % plagiarisme. Dengan data-data angka-angka tadi itu, tapi naskah warna-warnanya tidak diberikan. Gitu Pak. Berapa kali diserahkan ke Bapak, diserahkan kembali sampai kemudian bisa diterima? Kalau saya tidak tahu aturannya di mana-mana, yang jelas aturan kampus saya dulu, maaf saya berkiblat 10 tahun lalu di kampus saya, itu diberi kesempatan sampai 10 kali. Sampai 10 kali? Ya itu pun, ya kalau, saya pikir kalau jurnal, operatornya juga tidak lagi malas, banyak antrian. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, daripada berkali-kali, bocoran di luar itu
di luar itu untuk biaya cek plagiarisme itu bervariasi. Kalau di Makassar itu 50.000. Itu setahun yang lalu oleh seorang dokter kita yang menguji kenaikan pangkat itu dia bayar untuk naskah-naskahnya dia uji itu dia bayar per naskah itu 50.000. Oh ya, makasih. Oke, kita lanjut Pak. Oke. Pertanyaan dari Ibu Lisa, untuk penelitian kuantitatif, bagaimana Bapak menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan validitas konsep. Oke. Validitas itu adalah kesahihan. Temannya adalah reliabilitas. Bicara validitas itu untuk soal. Jadi validitas soal, validitas butir soal. Kalau reliabilitas itu paket instrumen. Misalnya kita punya instrumen tes 10 nomor, maka tingkat reliabilitasnya itu untuk keseluruhan instrumen. Tapi kalau validitas, butir per butir kita uji validitasnya. Itu kalau kita menggunakan namanya validitas empirik. Tapi validitas itu banyak, ada content validity. Content validity itu adalah kesesuaian isi dari tes yang kita buat. Itu biasanya makanya kita buat namanya kisi-kisi soal. Jadi kisi-kisi soal itu sebuah pembuktian konten. Satu, content validity juga bisa menggunakan expert judgment atau triangulasi dan lain-lain. Terus ada banyak macam. Ada juga namanya validitas konstruk. Validitas konstruk saya pernah tulis dengan menggunakan structural equation modeling. Itu saya lempar di Scopus. Alhamdulillah yang mensitasi itu ratusan orang. Karena saya munculkan situ bahwa validitas konstruk jauh lebih bagus dibanding menggunakan misalnya uji validitas menggunakan korelasi product moment. Korelasi product moment itu hanya mampu mengatakan bunga di pot sana itu ada bunga. Tapi kalau validitas konstruk mengatakan di pot sana itu ada bunga, tangkai-tangkainya ada 5 bunga, satu tangkainya adalah plastik. Itu secara ringkas, Pak. Jadi validitas itu kesahihan, reliabilitas itu adalah keejekan, konsisten. Artinya apakah instrumen kita yang kita pakai di tempat A juga masih reliable ketika dipakai di tempat B. Oke, dia tambahkan di sini validitas konstruk dari variabel dan indikator. Ya, validitas konstruk juga namanya variabel. Kita bisa bilang, contohnya begini, ada sebuah bunga di dalam pot. Validitas konstruk kita menjelaskan begini, dari 30 tangkai itu, 3 tangkai diantaranya adalah tangkai plastik. Lebihnya itu adalah tangkai asli. Sehingga tangkai plastik itu bukan indikator dari konstruk atau variabel itu. Gitu, Pak. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang mau menggunakan itu bisa gunakan analisis structural equation modeling dengan menggunakan aplikasi EMOS. Analysis moment of structure. Ya, ini untuk kualitas dan realitas item berarti harus di try out ya. Makanya di dalam membuat bank soal itu ya ada namanya uji coba soal. Ini ada pertanyaan. Apakah bisa dipakai oleh yang pernah dipakai orang lain? Bisa dengan catatan minta permintaan izin. Minta izin sama yang punya, baik bisa melalui email atau bisa melalui apa. Kalau nggak dikasih izin jangan dipakai. Bahkan sebenarnya saya pernah tulis di sebuah artikel di Malaysia, saya katakan begini, banyak orang latah menggunakan skala sikap, dia tulis skala Likert. Padahal Likert sudah tidak ada lagi. Pertanyaan saya, you pernah minta izin sama Likert? Atau you apanya Likert gitu? Kalau dia katakan model Likert, memangnya Likert mengakui modelmu itu adalah modelnya dia. Itu adalah kelatahan kita dalam membuat instrumen. Oke, Pak. Tinggal kita sudah diteliti oleh jurnal Sipotokon dan kemudian dipublikasi, tetapi ada yang komplain bahwa artikel tersebut adalah plagiat. Apakah si jurnal Sipotokon tetap bertanggung jawab? Pak, coba Bapak maju di jurnal kami, ini akan saya jelaskan di bagian submission nanti. Itu adalah namanya etik. Ada etik author, ada etik publication. Jadi jurnal Sipotokon tidak bertanggung jawab terhadap plagiasi yang dilakukan oleh penulis karena di dalamnya itu ada etika-etika, makanya sebelum mensubmit ada beberapa hal yang dicentang. Termasuk diantaranya adalah satu poin di situ adalah artikel ini belum pernah diterbitkan di tempat lain. Yang kedua, artikel ini adalah milik penulis sendiri. Itu Pak Haji. Sudah masuk ke submission ini, Pak? Iya, submission nanti insya Allah. Insya Allah besok malam kalau umur panjang, ada kita sehat,
itu semua sehat, insya Allah saya akan jelaskan. Oke, kita kembali Jelas ini tanggung jawab semua tokoh, Pak. ya kita kembali ke materi masalah turnitin dan trik-triknya nih Pak untuk menyusun kalimat dan frasa. Silakan Pak, lanjut lagi. Siapa tahu teman mau cari contoh lah. Ya, itu aja cari contohnya Pak. Untuk membuat menghindari itu cuma satu kuncinya, parafrase. Kalau mau kunci yang salah banyak. Ada tadi juga menggunakan offside bisa, atau mengakal-akalinya bisa. Tapi yang paling baik itu yang saya gunakan tadi adalah menggunakan parafrase. Mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan sesuai disiplin ilmunya kutipan-kutipan yang bisa dirubah narasinya. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa. Tidak ada. Baca Pak Ibu, ada yang masuk di chat. Jadi ragu saya menulis ilmiah. Ternyata tidak semudah itu ya, apalagi berbasis penelitian. Bu, enggak usah ragu Bu. Kalau Ibu tulis sendiri ngapain ragu? Yang ragu itu kalau copy paste. Yeah. Makanya tadi saya kasih contoh copy paste, di copy, di paste, kemudian di parafrase. Itu. Enggak usah ragu Bu. Takut rogo tambah kurang. Makanya ya itulah budaya-budaya kita selama ini. Makanya kita ingin menciptakan namanya academic culture integration, integrasi budaya akademik. Kan di mana-mana ada pelatihan, pelatihan integritas, nilai integritas dan lain-lain. Kalau itu hanya simbol, ngapain? Oke, silakan teman-teman yang lain. Apa ya? Jadi yang bilang ragu, Bu. Makanya kita bikin komunitas seperti ini, anggaplah ini komunitas, supaya kita bisa berdiskusi, saling berinteraksi dalam hal mengurangi keraguan-keraguan tersebut. 10 tahun yang lalu saya juga ragu, Bu. Bayangkan Bu, 10 tahun saya menunggu saya bisa mendapatkan memiliki aplikasi seperti ini. Saya berterima kasih kepada lembaga yang mewadahi saya untuk memiliki aplikasi ini. Karena terus terang saya menunggu penantian 10 tahun untuk bisa memiliki akun Turnitin ini. Tapi dengan baik hati bos saya, mana ya orangnya? Tidak mau muncul juga, ada tapi tidak mau bicara dia. Oke Pak. Ya teman-teman yang lain silakan buka speakernya kalau mau bicara Pak, Bapak Ibu silakan. Atau ada tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain silakan. Yang punya ilmu tentang hal yang dibahas sekarang silakan. Ini sudah hampir jam 10 ya. Lagi selama Pak? Lagi 10 menit. 10 menit. Sepertinya tidak bisa. Insya Allah besok ada materi apa Pak? Besok pagi. Materinya Pak, materinya Pak Mustamin. Ya. Amin. Kalau begitu setelah Pak Mustamin besok malam kita bicara tentang teknik menulis sekaligus dengan menjelajahi jurnal Simatokong. Ini sudah ada jawabannya Pak tadi dari yang ragu. Siapa? Bismillah. Saya mau kajian saja. Pakai untuk para saya tambahkan sedikit Pak Ilham. Silakan Ibu Tuti, silakan. Ya, soal kajian pustaka ini, jadi ada yang namanya dikenal dengan meta analisis Ibu Tias ya, Tias. Ada yang namanya meta analisis atau kita kenal dengan namanya academic review, yaitu suatu tulisan memang yang dihasilkan hanya dengan mengumpulkan beberapa referensi yang terkait. Nah, ada cara menarik yang bisa dilakukan dengan sistem kajian pustaka seperti ini. Karena betapapun kita juga harus mencantumkan di situ metode apa yang kita lakukan. Nah, yang dimaksud dengan metode di sini adalah bagaimana cara Anda mengumpulkan literatur yang terkait dengan topik yang ingin Anda sajikan itu. Nah, tentang bagaimana caranya itu misalnya Anda menggunakan search engine apa saja, pencarian dilakukan di mana, kemudian berapa artikel yang Anda dapatkan, membahas tentang apa saja, lalu berapa yang Anda putuskan untuk mengambil, alasannya tidak diambil, itu semua yang disebut dengan metode. Saya ada satu tulisan yang seperti ini Pak ya, Bu, yang tadi itu Conceptions of Teachers Assessment itu, Conceptions of Assessment itu yang tadi saya tampilkan di EndNote.
Tapi itu berbahasa Inggris sih. Tapi itu modelnya itu adalah kajian pustaka itu, Bu. Itu kajian pustaka di mana penyebutan metodenya kita menyebutkan tentang cara-cara seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, itu Ibu Tias, sekedar petunjuk lagi. Thank you Pak Ilham. Makasih Bu Tuti. Ya, mungkin Pak. Silakan teman-teman yang lain. Pak Abdul Nasir mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi agak telat masuk. Pak. Untuk kajian pustaka, apakah pendekatannya berarti kualitatif? Ya. Oke, ada pertanyaan ini. Silakan dibaca, Pak. Ada tambahan? Jadi, kalau kajian literatur itu ya pastilah dia kualitatif. Ya, deskriptif ini Bapak. Ibu. Deskriptif itu kan ada dua, Pak. Deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Ya. Atau nantilah setelah kegiatan ini, Bapak Ibu, kita buka nanti kegiatan-kegiatan setelah kegiatan ini semua. Kalau sudah ada yang muncul beberapa artikelnya, kita buka forum, nanti diskusi tentang metodologi, bisa bicara dengan metodologi, bisa bicara dengan statistik. Kebetulan teman-teman bergabung di BPS BIM itu ada beberapa yang backgroundnya statistik, Dr. Mustamin, Dr. Jayadi, kemudian metodologi. Misalnya kita bisa diskusi. Kalau tidak salah di Google Classroom itu ada saya share beberapa buku-buku referensi tentang metodologi penelitian. Cuma sayangnya Bapak Ibu, saya tidak punya referensi dalam bahasa Indonesia. Semua referensinya alhamdulillah bahasa Inggris semua. Jadi ada situ silakan pelajari, tidak usah ragu. Saya juga tidak punya bahasa, tidak sefasih, tidak selancar dan tidak sebagus Dr. Tuti. Tapi saya bisa paham sedikit demi sedikit. Alhamdulillah bisa memaknai beberapa literatur metodologi dan statistik dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris Ibu Tuti itu ahlinya. Jadi saya nanti mau kursus dari Ibu Tuti. Oke, Pak Badar, ini di luar dari konteks yang ini sekarang, kan Pak Badar sudah bentuk 3 kelas. Ya. Ya, kemudian kan yang cuma bisa bicara cuma admin. Nah, akhirnya Pak Badar dengan saya itu menerima japri-japri dari teman-teman. Bagaimana, apakah sudah bisa dibuka untuk membangun diskusi dengan pengurus kelas? Dengan Untuk sementara belum. Untuk sementara belum, Pak. Untuk sementara belum. Ya. Nanti setelah penutupan kita buka kelas, kita buka diskusi karena begini Pak, terkadang ada informasi itu kalau scroll apa ya tertindis sama juga ada japri saya. Artinya Bahkan ada beberapa teman-teman, mohon maaf, saya tidak jengkel dia juga. Sudah saya japri pribadi masih ditanyakan. Ya, saudara di atas itu jadi begitu. Jadi mau di apa itu adalah ya mungkin karena mengantuk atau apa, atau mungkin ada anaknya yang menangis, dan rata-rata ibu-ibu yang japri saya. Alasannya lagi gendong ngomongan dan lain-lain, sehingga lupa baca. Jadi itu Pak, tujuannya hanya itu saja Pak. Kalau untuk diskusi nanti bahkan setelah kegiatan ini kita buka forum, apakah kita sekali dalam seminggu kita diskusi atau mungkin beberapa kali dalam seminggu kalau memang ada yang berminat, kita buka free. Diskusi metodologi, diskusi statistik, ada yang mau diskusi tesisnya boleh, diskusi disertasinya boleh, diskusi validasi instrumen boleh. Gitu Pak. Oke. Ada muncul pertanyaan baru Pak. Oh, bukan pertanyaan, tapi jawaban dari Ibu. Penjelasan dari Dr. Tuti. Dr. Tuti. Oke, sudah terjawab juga nih. Atau teman-teman saya bacakan kembali. Jawaban dari Dr. Tuti. Kuantitatif atau kualitatif digunakan dalam research murni, telaah atau kajian pustaka itu namanya library research yang tidak melibatkan responden secara langsung. Saya cari artikel saya yang contohin library research ya. Oh, artinya Ibu mau cari contoh kemudian nanti Ibu tampilkan lagi. Oke. Sepertinya teman-teman malu bicara nih Pak, yang lainnya. Oh, ternyata suara saya kurang didengar ya. Kalau boleh, tolong tutorial untuk interpretasi validitas instrumen melalui SPSS atau Excel. Pak, gampang Pak, nanti saya share. Banyak kok dari YouTube.
Oke, nanti terjawab lagi, nanti di-share sama Pak beliau. Tapi kenapa ya suara saya tidak didengar sama Ibu Tuti ya? Mungkin dia hanya mau dengar suara saya, Pak. Oh. Oke, terjawab. Oke, bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada, masih ada? Setelah saya juga ini, saya dari pagi sampai sore itu minimal 70 japri saya jawab. Nih, Ini saja sementara bicara begini, saya jawab juga japrinya, teman-teman. Apa nih, serasa tersesat di sini, Pak. Nggak Nggak mahir bahasa bahasa Inggris. sama. Saya juga. Jangankan ibu, saya juga tidak mahir bahasa Inggris. Yang mahir bahasa Inggris itu cuma Ibu Tuti, Pak Dr. Bahtiar, dokter siapa itu ya, memang backgroundnya bahasa Inggris. Cuma saya suka yang literatur bahasa Inggris. Jadi Ibu tidak tersesat. Kalau tersesat, justru mungkin Ibu tersesat di jalan yang benar. Ibu Siti Aisyah, ya. Oke, kita sudah 1 jam 16 menit. Ah, itu ada malah. Dokter Tuti bilang, sekarang Google Translate semakin canggih kok. Ya betul, Dokter Tuti. Betul sekali. I strongly agree with you. Ya, tapi jangan tergantung sama tools, Pak. Saya Ya. dengan tools. Tergantung pada orangnya ya. Nanti banyak-banyak kita refer ke Ibu Tuti ini untuk mereview tulisan kita yang bahasa Inggris. Oke, kita tunggu 1-2 menit, Mas. Siapa tahu masih ada. Bapak Ibu, saya seperti pribadi minta maaf dari segi penampilan saya. Kalau penampilan saya begini, di rumah saya panas, tidak ada AC di ruangan ini, tidak ada kipas angin karena memang saya alergi dengan kipas angin. Yang kedua, bicara saya itu cukup cepat, agak susah untuk dipahami. Kalau saya lambat bicara, malah sendiri saya tidak paham apa yang saya bicarakan. Jadi kalau ada mau diinterupsi silakan, di Japri juga tanya langsung. Silakan. Saya terbuka untuk teman-teman, selama saya masih bisa jawab, saya jawab. Oke, kita hampir jam 10. Sebelum Pak Badar, mungkin ada Ibu Tuti yang mau sampaikan sebelum Pak Badar tutup. Silakan Ibu Tuti. Nggak ada dengar suaraku, Pak. Ibu Tuti. Halo Bu Tuti. Halo Bu Tuti. Siapa tahu ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, silakan Bu Tuti. Jangan pakai bahasa Inggris katanya teman-teman. Sudah hilang. Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya hormati. Ini ada kurang lebih 40 lebih peserta ini ya. Tadi ada 60-an. Iya. Terima kasih banyak telah mengambil waktunya. Mungkin Bapak ingin tadarusan atau ingin sholat malam, tapi kita duduk-duduk di sini. Tapi saya yakin ini juga adalah buat sebuah ibadah, sebuah amal, karena kita tidak membicarakan sesuatu yang mudah-mudahan Allah melihat ini adalah sebuah bentuk amal ibadah juga di bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenaan, baik dari penampilan saya maupun dari cara saya berbicara yang tidak bisa dipahami. Sekali lagi, jika ada sesuatu silakan japri saya. Nomor saya ada di semua grup. Saya sudah ganti nama dengan nama yang sebenarnya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oke, makasih Pak Badar atas penjelasannya tentang bagaimana merubah frase yang untuk menghindari plagiat, karena ada plagiat yang dianggap sebetulnya bukan plagiat, tapi karena terlalu banyak narasi-narasi yang mirip, seperti lagu notnya cuma do sampai do re mi fa sol la si do, itu sudah berulang-ulang notasi itu. Jadi kemudian apa trik-trik yang bisa dilakukan? Pak Badar sudah kasih cara trik yang sederhana, kemudian bagaimana justru bisa mengakali tulis itu sendiri. Oke, saya tidak perlu menyimpulkan lagi. Yang pasti besok kita ketemu lagi jam 10. Jam 10, setengah 11 Pak, jam 10 Pak Badar. Pak Mustamin besok ya. Oke, sesuai jadwal saja. Yang kemudian terima kasih ke Pak Badar, karena sebetulnya saya tahu Pak Badar ini tidak sehat, tapi dia bisa hadir malam ini untuk bersama-sama dengan kita. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, terima kasih karena sudah bisa bersama malam ini.
Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan materi template yang dibawakan oleh Pak Dr. Muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa besok ini Pak Ilang? Ya, jam 10-an, Pak. 10-an ya? Ya. Ada Aja. jadwalnya, Pak.